Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Keraton berasal dari kata keratuan yang maksudnya merupakan tempat tinggal raja dan ratu. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggarahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri. Keraton sebagai komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya tidak semua terbuka untuk umum. Bentuk bangunan terpengaruh model dari Eropa, Portugis, dan Belanda, serta Cina. Arsitektur keraton dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekaligus pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara fisik, Istana Para Sultan Yogyakarta memiliki 7 kompleks inti, yaitu Balairung Utara, Kamandungan Utara, Sri Manganti, Kedaton, Kamagangan, Kamandungan Selatan, dan Balairung Selatan. Selain itu, Keraton Jogja memiliki berbagai warisan budaya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Jogja juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi keraton ini. Dan untuk itulah pada tahun 1995, Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Tata letak dan tata ruang serta tata krama dari warga Jogja itu kan sebenarnya kan masih ada unggah-ungguh suku gitu, sopan santun, tapi kan ya itu masih letaknya kan di keistimewaan itu loh. Karena kan sumber dari negara itu kan dari Jogja sendiri. Jadi keraton itu kan negara di dalam negara. Sebelum ada Indonesia kan sudah ada keraton. Makanya kan dulu dari HP9 kan memberikan telegram sama Pak Karno, sama Bung Hatta kalau bergabung. Nah, itu kan keistimewaannya juga di situ. Amanat Undang-Undang 5 September itu. Pertanyaannya untuk yang pertama itu hal-hal apa saja yang sering dilakukan di keraton ini yang jarang dilakukan oleh orang tua? Kegiatan kalau di Jogja itu ada istilahnya budaya, ada jadilan, ada tari, seni, musikan. Itu kan kalau di keraton masih adat, masih kental gitu. Masih kental. Masih sering dilakukan. Masih sering. Kayak ini keraton itu kan mempunyai 3 hajat. Hajatnya itu kan gunungan Grebeg besok pagi, Idul Fitri, Idul Adha sama Maulid. Nah, ini kan besok pagi ada acara di keraton. Untuk acara-acara seperti itu yang berhak ikut itu apa? Semua warga yang berkenan di situ, yang ingin melihat tradisinya umum untuk umum. Makna dari setiap bangunan yang ada di sini, mungkin yang di dekat-dekat sini. Kalau nama bangunan ini namanya Bangsal Kencono, ini namanya Singgasana Raja. Ini namanya Bangsal Kencono. Yang sebelah kanan itu gedung kuning itu gedung Jene, itu gedung tamu khusus. Kalau ada tamu presiden atau apa berkunjung ke Sultan, ya di situ letaknya penjaman di situ. Jadi Khusus ya, kan ada protokol. Sebelahnya lagi itu gedung Purworetno. Itu tidak ada tamu. Sebelah menghadap ke selatan. Itu kalau ada tamu-tamu. Kalau itu bangsal manis itu hajat itu makan bersama. untuk makan sendiri itu pasti ada tata cara khusus dari mungkin setiap makannya itu mungkin ditata atau Oh iya, ditata. Iya. Nanti kan itu namanya patean. Nanti jam 11 atau jam berapa nanti ada utusan dari keraton mengambil minum. Bentar lagi kayak. Bentar lagi nanti ada dari keraton ambil unjukan minuman ke dalam nanti dibawa ke kediamannya. Ada abinya kayak saya abinya, terus di keraton juga ada abinya. Kalau yang putri namanya kepara. Abi putri. Yang pakai kembanan itu loh. Yang sering kalau ada di TikTok atau ada di IG ada bawa payung. Itu kan namanya kepara. untuk yang mengantar minum itu setiap jam 11 setiap hari. setiap hari. Setiap hari.
entah itu ngasal dalam yang seniman ada di tempat atau tidak, tetap Terima kasih Pak. sama-sama ya, hati-hati ya. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pendirian Jalan Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Jogja. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949